Halo adik-adik, kembali lagi bergabung dalam video belajar fisika bersama dengan saya Bos Patasik. Dalam video kali ini saya akan membahas materi tentang vektor. Vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Berbeda dengan besaran skalar, ya. Jadi berdasarkan nilai dan arah, besaran itu dibagi dua, menjadi vektor dan besaran skalar. Kalau besaran skalar hanya memiliki nilai, tetapi kalau vektor memiliki nilai dan arah. Nah, yang membedakan adalah misal seorang mendorong meja dengan gaya 20 Newton. Nah, harus diperjelas bahwa arahnya kemana. Jadi kalau misalnya kita mendorong meja 20 Newton, berarti mendorong meja dengan gaya sebesar 20 Newton ke arah kanan atau kiri, atau arah utara, selatan, timur, barat. Jadi di ujungnya harus diperjelas arahnya kemana. Kemudian begitu juga dengan kecepatan. Kecepatan juga masuk dalam besaran vektor. Jadi misal Budi mengendarai motor dengan kecepatan 70 km per jam ke arah timur. Jadi ada arahnya. Nah, kemudian dalam fisika, vektor itu digambarkan dengan sebuah anak panah yang terdiri atas pangkal dan ujung. Misalnya seperti ini, ya. Jadi ini adalah sebuah vektor, ini pangkalnya, ini ada ujung, jadi bentuknya panah, ya. Misal ini ada vektor gaya, ya, F. Nah, dalam penulisan vektor juga itu besarannya ditambahkan tanda panah di atas, menunjukkan bahwa besaran itu adalah besaran vektor. Kemudian aturan yang kedua, misalnya ini besaran kecepatan, ya, 20 meter per sekund ke arah barat. Nah, ini juga besaran vektor, jadi kita kasih huruf tebal. Nah, ini menunjukkan bahwa besaran yang dimaksud adalah besaran vektor. Itu untuk pengenalan vektor itu sendiri. Kemudian dalam materi vektor, dasar matematikanya adalah kita harus memahami materi tentang trigonometri. Karena setiap vektor dapat diuraikan menjadi dua atau lebih komponen vektor. Jika dia tidak, posisi vektornya tidak benar-benar di arah timur, barat, selatan, utara, kita harus menguraikan dia terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi kalau untuk materi SMA, kita hanya fokus penguraiannya pada sumbu X dan sumbu Y. Bagaimana cara penguraian vektor? Nah, jadi misal ada sebuah vektor, ya, F dengan sudut theta sebesar theta, ya. Nah, bagaimana cara menguraikan gaya ini terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, jadi kita tambahkan garis putus-putus, ya, atau garis bayangan. Nah, jadi yang ini adalah sebagai F terhadap sumbu X, kemudian yang ini adalah F terhadap sumbu Y. Jika diketahui nilai F, berapakah nilai Fx dan nilai Fy-nya? Nah, jadi kita kembali lagi mengulang materi trigonometri pada matematika, ya. Jadi misal kalau saya keluarkan gambarnya, ini menjadi seperti ini segitiganya, ya. Jadi ini Fx, ini Fy, tetapi kita proyeksikan ke sini, ya, jadinya seperti ini. Jadi garis ini adalah F, ini Fx dan Fy.
Nah, bagaimana cara mencari nilai fx dan nilai fy-nya? Nah, dalam trigonometri kita bisa menggunakan persamaan atau rumus sinus dan kosinus untuk bisa mendapatkan sisi-sisi yang lain. Karena kita tidak bisa menggunakan rumus Pythagoras. Dalam hal ini yang diketahui hanya salah satu sisi dan sudut. Jadi otomatis kita menggunakan prinsip dari trigonometri itu. Jadi misalnya kita mau mencari yang y, maka kita menggunakan rumus sin. Ya, sinus itu adalah perbandingan antara sisi depan dan sisi miring. Jadi cara ngapalnya, kalau sin itu demi kalau. Nah, maka kalau kita mau mencari nilai fy, ya fy sama dengan f dikalikan sin theta. Jadi kalau fy yang dicari, maka f dikalikan dengan sin theta. Bagaimana dengan kosinus? Nah, jadi kalau misalnya kita mau mencari nilai cos theta dari segitiga ini, rumusnya adalah sami atau samping miring. Nah, yang mana samping? Jadi sampingnya yang ini ya, samping sudut. Kalau depannya sudut yang fy, jadi ini benar-benar berhadapan. Kalau yang samping sebelahnya sudut dari theta itu. Fx per f, maka kita bisa mendapatkan persamaan fx itu f dikalikan dengan cos theta. Nah, jadi ini yang saya katakan tadi, kita menggunakan prinsip dari trigonometri untuk bisa mendapatkan hasil penguraian gaya pada vektor f. Nah, kemudian dengan tambahan tangen, kalau tangen theta itu adalah perbandingan sisi depan dan sisi samping atau fx per fy. Oke adik-adik, untuk penjelasan dasar dari vektor dan dasar-dasar dari trigonometri saya coba sampai di sini. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Selamat belajar.